Ngaji lagi nih. Ini kalau ada yang kurang benar dari sejarah atau biografi mungkin Ustaz Anwar benarkan keterangan saya. Karena amanat ilmiah harus disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, siang ini rampung kegiatan ngaji bersama Dr. Al-Ustadz Dr. Syekh Muhammad Abdus Samad Al-Muhanna. Beliau ini riwayat pendidikannya bukan di Jamiatul Azhar. Riwayat ngajinya beliau ini di sekolah umum, bahkan di jamiat umum. Subhanallah. Jadi riwayat pendidikan beliau di jamiat umum. Beliau itu S1-nya kepolisian, Ustaz. Dr. Muhanna itu S1-nya kepolisian. Rampung S1 umur 23. S2-nya itu tentang hukum internasional dan S3-nya begitu. Tapi dibarengi dengan itu ngaji di Jami' Azhar pastinya. Ala kulli hal beliau itu salah satu murid yang belajar kepada Syekh Futuhnya beliau ini namanya Dr. Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, Ustaz ya. Itu makamnya di Mujawirin, tuh. Syekh Zaki Ibrahim itu makamnya di Mujawirin. Saya punya kitabnya Syekh Zaki Ibrahim, itu guru beliau. Makanya tadi beliau beberapa kali nyebutkan nama beliau, Syekh Zaki. Gurunya Dr. Muhanna. Nah, alasab Dr. Muhanna ini umurnya masih 60-an, 65 atau 64. Kalau Syekh Hasan Syafi'i yang kemarin umurnya 94. Kalau Syekh Fatih Jazi bilang umurnya 97. Kurang 3 tahun lagi 1 abad. Kayak nonton. Kalau itu. Jadi beliau punya daras itu setiap ba'dal Jum'ah di masjid ini, Ibn Athaillah Sekandari. Daras Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Kita dulu ngaji Tajul Arus di Dalwa itu subuh. Seminggu 2 kali. Tajul Arus. Tasawuf itu sebelum kita masuk ke kitab Al-Hikam. Jadi beliau punya kitab tasawuf beberapa, yang masyhur itu 2 ini. Al-Hikam, Al-Ata'iyah sama kitab Tajul Arus ini. Ya sebelum masuk ke Al-Hikam itu ngajinya biasanya teman-teman atau para santri itu ngaji Tajul Arus ini. Tajul Arus. Kalau kitab Imam Ghazali sebelum orang masuk ke kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab namanya Minhajul Abidin. Nah, sebelum mengaji Minhajul Abidin ada kitab yang dasar dari karangan Imam Ghazali namanya Bidayatul Hidayah. Jadi Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, baru Ihya Ulumuddin. Kalau beliau yang sering dikaji sebelum Al-Hikam, kitab Al-Hikam itu dikaji di pondok-pondok pesantren untuk biasanya untuk alumni. Ya, ngajinya di kelas aliyah atau kelas yang tinggi atau kelas orang-orang kiai-kiai. Di Dalwa itu ngaji Al-Hikam karangan di Ibn Athaillah Sekandari. Itu para pemangku pesantren-pesantren di daerah-daerah. Artinya udah punya pondok-pondok sendiri, punya majelis sendiri. Setiap sebulan sekali datang ke Dalwa untuk ngaji Al-Hikam karena pembahasan tasawuf. Bagaimana bersihkan hati, mengikhlaskan dakwah, bagaimana enggak pikirannya itu duniawi dan lain sebagainya. Al-Hikam. Nah, ini sekilas tentang daras tadi ini. Jadi darasnya, nama kitabnya Tajul Arus Al-Hawi, yang mengarahkan untuk litahdhibin nufus, mendidik hati ini supaya nggak cinta dunia dan lain sebagainya. Dan beliau thariqahnya Syadziliyah, Ustaz ya. Thariqah Syadziliyah itu tahta riyasah Dr. Al-Ustadz Dr. Syekh Ali Jum'ah. Pasti banyak masyayikh itu hampir semuanya berguru kepada Syekh Ali Jum'ah. Termasuk Syekh Yusir Gabar itu Syadzili juga. Syadzili ini thariqah ya ahbab. Thariqah. Kalau kita bermadhab dalam akidah salah satu dari 2, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Naam. Kalau fikih salah satu dari 4, imma an yakuna Hanafiyah atau orang itu Malikiyah atau orang itu Syafi'iyah atau Hanabilah. Nah, ada al-ihsan, kan hadisnya itu al-ihsan kan. Pertama al-Islam, kemudian al-iman. Al-iman terus al-Islam gitu ya. Al-iman tauhid, akidah tadi. Al-Islam adalah fikih. Salah satu dari 4. Nah, hadis Jibril itu diteruskan al-ihsan. Akhbirni alil ihsan. Apa itu ihsan? Nah, ihsan itu
diibaratkan atau diungkapkan di keilmuan sekarang dengan thariqah tadi atau tasawuf. Nah, bertasawuf itu ada Al-Imam Al-Junaid yang terkenal dan diteruskan disempurnakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nah, dari dua ini nanti banyak thariqah-thariqah yang muaranya kedua ini. Nah, salah satunya thariqah Syadziliyah. Nanti kalau di Indonesia tuh ada thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Tijaniyah, Khalwatiyah dan lain sebagainya. Syekhul Azhar Ahmad At-Thayyib itu thariqahnya Khalwatiyah. Thariqah Khalwatiyah saja. Khalwatiyah khalwat dalam berzikir, kegelapan. Thariqah Syadziliyah ini banyak. Bahkan mu'azzamnya di Mesir itu Syadziliyah saja. Thariqah Syadziliyah dan banyak di Indonesia thariqah Syadziliyah juga. Sama Naqsyabandiyah. Syekh Yusri Gaber thariqah Syadziliyah. Ini suruh ngaji. Ya, Syekh Muhanna juga begitu. Yang tadi dibaca ketika berdiri di makam tadi itu bacaan-bacaan yang dibaca di Syekh Yusri Gaber. Iya kan Tete? Ya. Thariqah Syadziliyah itu pencetusnya adalah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Makamnya ada di Humaisara saja. Humaisara berapa jam? Mesir Selatan berapa jam dari sini? 10 jam ya. Humaisara itu 10 jam. Pasang lebih 10 jam dari Kairo. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili punya murid namanya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu guru juga dari Imam Busiri. Jadi makamnya dekat Imam Busiri yang di Alexandria itu. Ke sana ya. Abul Abbas Al-Mursi tengah kota itu. Nah, Abul Abbas Al-Mursi muridnya ada Imam Busiri, termasuk muridnya juga adalah Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari. Ini beliau nih sanadnya ke Abul Hasan Asy-Syadzili ada tangga satu, yaitu gurunya namanya Abul Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Awal rihlah nanti kalau antum baca di tulisan Lauha tadi itu sekelumit dari biografi Ibn Athaillah Sakandari. Awal rihlah belajar beliau itu hanya belajar syariat, belajar fikih, bahkan mengingkari hakikat, mengingkari tasawuf. Imam Ibn Athaillah Sakandari gak seneng banget sampai takdir Allah mengarahkan beliau untuk datang belajar di tangan Syekh Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi tadi. Sehingga setelah bertemu gurunya ini, guru futuhnya ini, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, beliau jama'a baina ilmi al-zahiri wa ilmi al-batin, wa baina syari'ati wal haqiqah, fasara ma'rifatan. Dan kebanyakan para ulama itu seperti itu. Di awal rihlah belajar itu mesti ngaji fikih dulu, nggak mungkin langsung thariqah, nggak mungkin langsung kemudian dia bertasawuf gitu. Ya, atau dia mendalami fikih dibarengi untuk sekali waktu tasawuf. Untuk artinya berthariqah seperti ini. Maka anak dalam buat bi'ah seperti ini itu siapa yang manhaj untuk tadallu', ta'ammuq, tabahur fil ilm, fil ulum syar'iyyah wal lughawiyah. Sehingga dari hari Sabtu sampai hari Kamis saya ngajak untuk ngaji fikih, ngaji lughah, nahwu shorof, kemudian tauhid dan sebagainya, penguatan akidah itu penting. Nah, malam Jumat zikiran pun bermaulid, bersalawat tetap saya barengi fikih. Nanti hari Jumatnya bertasawuf seperti ini, thariqah yang menggabungkan. Ya. Nanti kalau udah sepuh, ulama-ulama sepuh itu kebanyakan mereka sudah inqata'a anil fiqhi. Terus nggak memperdalam, artinya nggak berkecimpung terlalu dalam di fikih lagi, walaupun tetap mengamalkan syariat. Bukan berarti udah bertasawuf nanti syariatnya nggak ngamalkan, nggak sholat, bukan begitu. Ya, nggak zakat, nggak haji, tetap. Cuma sudah lebih dengan tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi marhalah untuk orang itu sampai ke tujuan, yaitu ilal jannah, ya khususnya ila ridhallah. Orang itu pasti di marhalah pertama fikih, kemudian dibarengi dengan tasawuf, baru memperdalam tasawuf sampai ma'rifat, dapat ridhonya Allah. Nah, gitu. Gak bisa ditinggal, tangga fikih itu nggak bisa ditinggal, harus dilalui. Nah, ini sekelumit dari Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, dan beliau nisbatnya ke Iskandaria. Naam, ya, beliau dari Iskandaria. Ya. Satu ketika ini sebenarnya berkaitan dengan orang yang dimakamkan depan sini, Al-Imam Abdullah bin Abi Jamrah. Ya. Saya dulu ngaji kitabnya Al-Imam Abdullah bin Abi Jamrah, namanya Mukhtasar Sahih Bukhari, yang ngajar pengasuh dari luar langsung pas corona itu. Mukhtasar Sahih Bukhari, Mukhtasar Abi Jamrah namanya.
Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Sahih Bukhari kan sebagian cetakan yang paling sedikit tuh 4 jilid. Diringkas jadi tipis. Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Ternyata makamnya depan sini. Nah, ceritanya kenapa Ibnu Athaillah As-Sakandari bisa dimakamkan di Kairo. Nah, itu beliau bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul bertanya kepada Ibnu Athaillah, ya Ibnu Athaillah, atadri man sultanul masyriqi wal maghrib? Tahukah kamu siapa pemimpin, artinya kewalian terbesar di ufuk timur dan ufuk barat, artinya di dunia ini sekarang? Rasul bertanya pada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau jawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah mengatakan, memberitahu kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, Sultanul Masyriq wal Maghrib Abdullah ibnu Abi Jamrah. Abdullah ibnu Abi Jamrah. Ya, makamnya di depan sini. Nah, terbangun dari mimpi, dicarilah beliau dan berwasiat Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk kemudian dimakamkan bijiwar, ya, bertetangga dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dengan siapa? Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Abi Jamrah. Alhamdulillah. Saya senang banget itu. Masrur sekali ketika ternyata makamnya di sini. Dulu yang ngajak pertama kali jalan-jalan ada orang Mesir. Jadi alhamdulillah. Dapat beberapa hari di Mesir itu. Awalnya mau ke Imam Syafi'i doang sama Mas Abik ya, sama Mas Akbar. Tuh jalan ke Imam Ibn Hajar Asqalani, kemudian ke Imam Lith, sampai jalan di Korofah. Diajak jalan sama ada min Kharij Al-Azhar. Masya Allah. Sampai akhirnya ke Sayyidah Nafisa, Sayyidah Zainab, Sayyidah Sukaina, banyak lah. 16 makam tuh. Awal-awal datang Mesir itu. Nah, ini satu amalan yang saya amalkan dan tentu boleh ngamalkan. Saya minta doa sama Allah itu di mana-mana, dan saya mintakan untuk orang tua saya, artinya minta doa orang tua saya untuk didoakan ke saya ini, apa, kemana-mana dipertemukan dengan bi'a sholihah, dipertemukan kepada orang yang bisa menunjukkan kepada kita kepada Allah, ya, dipertemukan dengan orang yang bisa menunjukkan kita kepada Allah. Doanya Allahumma dullani ala man yadulluni alaik. Allahumma dullani ala man yadulluni alaika. Pentingnya wasitoh, karena ada mungkin orang dapat perkara itu kecuali laulal wasitoh la dhahabal mausud kamakil. Gitu. Semua itu perlu wasitoh. Normalnya hukum kausalitas itu akan ada sabab dan musabab. Allahumma ya Rabb dullani, tunjukkan aku kepada orang yang bisa menunjukkan aku barang kau. Kadang-kadang kita itu langsung kenal Allah, nggak bisa. Allah menghadirkan orang yang bisa menunjukkan kita pada dia. Itu, alhamdulillah, di mana-mana dipertemukan orang baik. Itu minta doa, itu penting itu. Karena kalau niat baik tok itu gak cukup. Kalau nggak dibersamai dengan orang-orang baik, dibersamai orang-orang baik tanpa niat yang baik pun nggak cukup. Nanti bisa sombong, bisa ujub, bisa merasa paling baik dan wahakadha. Gitu. Mungkin ada tambahan, Zat? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, biografi beliau gimana, atau karomah beliau, ya nanti harus ngaji kitab Al-Hikam. Emang kalau jenengan ada di Mesir, orang-orang yang ngarang kitab di Mesir tidak dibaca kitab-kitab mereka. Tabaruk yang paling afdal itu ngambil ilmunya mereka, walaupun dibarengi dengan apa, dengan datang ke makamnya ziarah, itu harus juga itu. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari kalau bisa diringkas itu awal mula belajarnya itu ya seperti Rajab, mengingkari tasawuf. Astagfirullah. Allah kepikir Rajab tadi. Itu tanya gini, Ustaz. Oh, apakah berpahala muji Rasulullah? Kayak gitu. Allah ya Fat. Imam Suyuti kalau bisa hidup lagi geleng-geleng ya. Oh iso orang. Kata. Ya, tapi awal relanya Ibnu Athaillah kayak antum. Nyafi gitu, malah bahkan mengingkari tasawuf. Sampai bertemu Muhammad Ramadan itu lah. Ya Rabb. Kalau Ibnu Athaillah kan bertemu enggak Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi gitu kan. Ya Allah. Jadi uktub nih min jumlah masyayikh gitu lah. Kuyanya kayak gitu. Nah, sudah itu sekelumit lah tentang Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nanti antum kalau mau tahu ya cari di NU online atau di biografi banyak gitu. Lebih lengkap lagi insyaallah. Atau di kitab-kitab karangan beliau biasanya di tobakannya itu menghadirkan biografi singkat beliau. Yang di foto itu coba Ana boleh bacakan dikit. Ya, yang di foto itu Ana yang bacakan barusan ya nih foto tadi. Ana dulu foto juga terus tak artikan. Wah.
Nah, tadi ya. Daras saya nggak ketemu halaman berapa PDF-nya itu ya, Fat. Beda kayaknya. Ya, pencari beda yang bagus. Kali kemudiannya. Naam, Tajul Arus di Tahdhibin Nufus. Anak pertama Ustaz Anwar ya tuh ngajak kita Ustaz ya. Pas daras Syekh mana ini ya. Berdua doang. Langsung pertama ketemu beliau langsung jatuh cinta sama beliau. Insyaallah. Lihat wajahnya enak banget. Yang pakai baju merah, kopiah merah itu putranya tuh. Putra beliau. Ya beberapa fadilah ya, faedah. Ya ini beliau membahas tadi tentang kita itu jangan sampai sibuk dengan keburukan orang lain. Sibuklah diri kita dengan keburukan kita sendiri. Nah, itu pembahasannya itu. Ya. Nashtaghilu bi isaatina an isaati ghairina kan begitu. Kita istighal dengan keburukan kita, jangan sampai istighal dengan keburukan orang lain. Beliau mengatakan kafa bil mar'i jahlan. Cukup orang itu dikatakan bodoh. Kapan? An yata'arrafa, untuk berusaha tahu kepada apa? Ila saghiri isaati ghairihi, kepada kecilnya keburukan orang lain. Sesemut keburukan orang lain diusahakan untuk tahu. Tapi wa yata'ama, orang itu membutakan diri, pura-pura enggak tahu, an kabiri isaatihi, besarnya keburukan dia. Semut di ujung pandang kelihatan, tapi gajah depan mata enggak kelihatan. Nah, ibarat keburukan kita sebesar gajah enggak kelihatan oleh mata kita sendiri, tapi keburukan orang lain kecil, ta'aruf, berusaha untuk tahu. Nah, ya kafa bil mar'i jahlan an yata'arrafa ila saghiri isaati ghairihi wa yata'ama an kabiri isaatihi. Tamam. Ini kalau barangkali teman-teman mau istidrak keterangan bahasa Arabnya di rekaman insyaallah. Dalilnya apa? Ini perkataan beliau Syekh Muhammad tadi. Beliau menghadirkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i aiban an yara uyuban nas. Ini dalil perkataan beliau tadi dari hadis Rasulullah. Kafa, cukup orang itu dianggap buruk, aib. Kafa bil mar'i aiban, kapan? An yara uyuban nas, dia itu melihat kepada aibnya orang lain. Oh, kalau ngaji tasawuf itu gak akan nyari keburukan orang lain itu. Gak akan kemudian dia tatolak, berupaya penuh untuk memata-matai orang demi keburukan dia. Zaibah. Kafa, cukup untuk dikatakan orang itu buruk ketika dia itu berupaya mencari tahu akan aib orang lain. Ya Rob. Ustaz Anwar tidak salah, dicari-cari kesalahannya. Ya kelihatan dikit, ngiler dikit langsung itu ilernya najis mughalladha wah. Kafa bil mar'i kafa bil mar'i aiban an yara bayan nas. Fatuba, kata Rasul. Itu terusnya hadis. Fatuba liman syaghilahu aibu nafsihi. Ya Rabb. Fatuba liman syaghilahu aibu nafsihi. Maka beruntung orang itu yang menyibukkan dirinya apa? Aibnya diri sendiri. Beruntung orang yang sibuk dengan aibnya diri sendiri. Kalau orang itu sibuk dengan aibnya diri sendiri, berupaya untuk introspeksi. Yang gitu. Fatuba, tuba dari kata-kata thayyib, artinya beruntung. Ada yang mengatakan tuba itu syajaratun fil jannah. Fatuba liman syaghilahu aibu nafsihi. Ya Rabb. Orang lain tuh sombong pada kita, atau orang lain ujub pada kita, atau orang lain tuh cari aib kita kadang kala, itu ghalibnya muncul dari cerminan diri kita sendiri. Kita pernah nyari aib dia, kita pernah ujub depan dia, gitu. Kita pernah sombong. Kita anak kalau nyombongkan diri anda depan antum, nanti antum berupaya nyari kelebihan diri antum untuk antum sombongkan juga depan anak, kan gitu. Nah, begitulah. Al mu'min mir'atu akhihi. Al mu'min apa? Mir'atu akhi. Mukmin itu cerminan saudaranya. Kalau dia sombong, nanti saudaranya sombong juga pada dia. Wah, kata. Ya, faedah selanjutnya beliau mengatakan la tantakid 'alan nasi bi dhahiri syar'i. Ya, ini ajib. Supaya kita enggak mudah mengklaim atau menjustifikasi orang.
Jangan kamu tuh tantakid. Intiqad tuh mengkritik. Jangan suka mengklaim mengkritik orang hanya dengan zahir syarak saja. Hanya dengan yang nampak daripada syariat. Ini orang nggak sholat langsung antum intiqad pada dia buruk. Langsung antum intiqad pada dia nggak baik. Nggak perlu. La tantakid ala nas bi zahiri syar'i. Tamam. Terus beliau tadi juga menukil kalam dari Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, perkataan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili masyhur juga loh, terkenal dengan kopi. Jadi sanad kopi itu beliau. Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi orang kalau mau ngopi, minum kopi itu termasuk yang ditawasuli dalam qahwah itu beliau. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili punya tawasul qahwah. Jadi di Dalwa itu di kafenya, di kafenya Dalwa itu ada sanad Al-Fatihah, nanti nyambungnya ke Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Mau ngopi di tawasulnya gitu loh. Ngopi di kafe anak tawasuli. Ya Rabb. Dia mengatakan begini, hakamal Quddus an la yadkhula fi hadratihi ashabun nufus. Hakamal Quddus menghukumi Al-Quddus, Allah yang Maha Suci itu. Al-Hakam untuk kemudian apa? An la yadkhula tidak masuk fi hadratihi ke lingkupnya Allah, kepada hadrahnya Allah, kepada kedekatan kepada Allah. Nggak akan masuk ke situ siapa? Ashabun nufus, orang-orang yang masih mengedepankan hawa nafsu. Ya Allah, sulit dah kira-kira. Hakamal Quddusu an la yadkhula fi hadratihi min ashabun nufus. An-nufus al-khabithah. Kita ini bisa enggak masuk pada hadrah ilahiyah kalau masih mengunggulkan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa. Ya, kalau seperti itu fa innal jannata hiyal ma'wa. Al-ma'siyatu khianatun kata beliau. Maksiat itu bentuk khianat. Nah, kita ini diberi nikmat sama Allah untuk ketaatan harusnya, tapi buat maksiat. Mata buat maksiat, mulut buat maksiat, tangan, jari yang harusnya ngetik yang baik-baik, mengetik yang buruk-buruk, maksiat. Sehingga al-ma'siyatu khianatun. Faman nasallaha khana. Siapa yang maksiat sama Allah berarti khana dong. Berkhianat sama Allah. Karena dia diberi nikmat sama Allah untuk taat dipakai maksiat. Khianat. Waman khana hana. Ya kan? Waman khana hana, yang berkhianat hana, receh dia nanti, sepele. Ana nitip ya, nanti HP kasihkan Mas Hamada. Terus antum lupa ngasih ikan, karena itu nampak zahirnya khianat kan. Antum akan nampak hina di depan orang yang memberikan amanah untuk antum. Benar. Antum dikasih amanah nih, ntar malam sampaikan salam saya atau sampaikan ini buku ke fulan ya, lupa nggak disampaikan. Hatta lupa itu nggak dosa, dimakfu. Nampaknya tapi khianat. Nah, akhirnya apa? Kita di depan orang yang memberi amanat kita hina. Man khana hana. Maka Nabi itu disifati pertama kali sifatnya al-amin, karena menghilangkan dari dirinya nilai-nilai khianat. Al-amin. Man khana hana, syuf, dilanjutkan sama beliau, wa man tajarra'a ala saghiratin, wa man tajarra'a. La, bil hamzah ya walad, keliru ana. Wa man tajarra'a bil hamzah. Tajarru'a kalau bil ain artinya meneguk air. Wa man tajarra'a ala saghiratin waqa'a fi kabiratin. Orang yang tajarra', lancang, berani ya untuk berbuat dosa kecil. Syuf, kita ini seringnya ya Allah, waqa'an, niscaya dia nanti akan waqa'a, jatuh kepada dosa besar. Waqa'a fi kabir, wa man tajarra'a ala saghiratin waqa'a fi kabiratin. Terus bila diri menyebutkan dua cara untuk menahan jiwa ini nggak bermaksiat. Ada dua cara, mengacu pada perkataan beliau ini. Cara pertama apa? Kamu itu lihat ya, bukan dosa kecil atau dosa besarnya. Kamu itu lihat bukan pada dosa kecil atau dosa besarnya, tapi lihat kepada siapa kamu bermaksiat gitu. Sekalipun dosa kecil itu yang kamu maksiati siapa? Allah yang Maha Agung, ya kan?
Jangan kau lihat itu dosa kecil atau besar, tapi kepada siapa engkau mempersembahkan dosa itu. Katanya, wa ilaman aznabta dzalika dzam, kata beliau tadi. Jadi kau jangan lihat kecil besarnya dosa, tapi kepada siapa? Kepada antum melihat kepada besarnya, agungnya zat yang kau bermaksiat kepadanya, Allah. Itu untuk menahan diri untuk nggak bermaksiat. Cara pertama, cara kedua apa? Beliau mengatakan tadi, cara kedua adalah melihat besarnya nikmat Allah pada Anda. Ketika Anda melihat besarnya nikmat Allah pada Anda itu akan malu untuk tidak amanat pada Allah. Artinya akan malu untuk khianat pada Allah, gitu loh. Contoh nih, antum setiap hari Mas Hamada tak titipi uang 1 bulan 3 juta di Mesir, tolong dibuat beli kitab. Iya pinter lah, jadi alim lah antum, jadi soleh lah. Ternyata antum tidur tok. Ternyata Mas Hamada mungkin a'azakumullah main tok atau ngopi doang, bahkan kumpul-kumpul perempuan terus. Akhirnya apa? Ketahuan sama yang ngasih uang tiap bulan 3 juta. Kira-kira nih, dengan nikmat yang diberikan orang itu Mas Hamada malu dah akhirnya? Atau pas 4 tahun pulang nggak bawa apa-apa kecuali LC-nya doang. Malu dah kira-kira? Wah kata. Kalau sama orang aja malu, fakef kepada zat yang terus-menerus memberikan nikmat. Yulin ni'amah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah. Yang menyempurnakan nikmatnya terus-menerus. Wa yukafi mazidah. Sighah tahmid yang paling bagus sighah ini. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Jadi orang kalau dalam fikih bernazar untuk dia bertahmid dengan sighah paling bagus, barra bihadhihi sighah. Maka dia sah nadarnya, terlaksana nadarnya dengan sighah itu. Karena sighah terbaik untuk tahmid alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah itu ana ambil di dares sama dokter siapa kemarin? Syekh Hasan Syafi'i. Nah, Syekh Hasan Syafi'i. Barra bihadhihi sighah. Naam, itu cara kedua. Jadi 2 cara ini untuk orang itu bisa menahan dirinya dari hawa nafsu. Wah, kata. Ya Rabb. Terus pelajaran terakhir beliau itu tadi menyebutkan tentang afdhaliyah luzumil bait. Afdhaliyah itu luzumil bait, keutamaan untuk orang itu tidak keluar dari rumah. Luzum, senantiasa ada di rumah. Kenapa? Karena akhir zaman ini di luar banyak maksiat. Terus beliau mengacu pada hadis riwayat Tirmidzi yang sanadnya sampai ke Sayyidina Uqbah bin Amir. Sayyidina Uqbah bin Amir kalau jalan kaki makamnya dari sini sekitar 1 jam. Jalan kaki. Dulu saya jalan kaki itu. 25 kilo jalan kaki. Dari makamnya Imam Syafi'i kemana-mana jalan kaki. Ya Fat. Wajib dari pagi sampai malam. Sampai Isya. Ya Rabb. Ala kulli hal. Jadi dari sini makamnya sahabat Uqbah bin Amir. Mufti pertama di Mesir. Sayyidina Uqbah bin Amir. Radifu Rasulillah. Apa? Yang digonceng sama Nabi. Nabi naik onta digonceng beliau. Makamnya di sini dekat. Kalau ada waktu ziarah bareng insyaallah ya. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ya benar. Ada makam Amr bin As juga. Sayyidina Amr bin As. Ada makam Sayyidah Fatimah bin Hasan Al-Anwar, ya. Adiknya Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar. Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar itu gurunya Imam Syafi'i. Naam, eluzumul bait. Hadisnya Rasul bertanya, "Man najatu?" Tahukah kamu Uqbah apa keselamatan itu? Allah Rasulullah alam, ya Rasul enggak tahu. Allah dan Rasul lebih tahu. Najatu beliau mengatakan apa? Ilzam baitak. Ya, kau di rumah terus saja. Ilzam baitak. Terus apa? Beliau nyamakan apa? Ilzam baitak. Kemudian ilzam baitak wal yasa'ka baituka. Pertama ilzam mangzilak atau apa tadi? Beliau mengatakan apa? Ilzam baitak kalau ini makna hadis seperti ini. Jadi kalau hadis diriwayatkan dengan makna boleh. Sesuai dengan catatan yang menyampaikan harus tahu kaidah lughawiyah. Dan hadis itu enggak, dan yang riwayat yang sampaikan dan makna itu harus tidak menyalahi hadis yang asli. Syaratnya berarti harus paham mabadi mustalah hadis sama kaidah lughawiyah. Ya ilzam baitak Ustaz ya. Apa? Ilzam baitak wal yasa'ka baituk. Ilzam bukan baitak ya. Ilzam manzilak wala ilzam buyutak wala. Yang kedua, yang pertama luzum bait enggak keluar rumah, yang kedua wal yasa'ka baituk. Kalau bisa rumahmu luaskan. Luaskan artinya apa? Untuk menerima tamu. Artinya kamu tuh dermawan lah, gitu lah.
Yang terakhir, wabaki ala khati'atik. Nangis akan keburukan yang kamu lakukan. Oke, ya. Ini hadis yang mendalili akan keutamaan nggak keluar rumah. Bukan karena musim panas atau ya musim dingin, enggak. Tanpa hajat ya, tapi kalau ke rumah ada hajat bagus. Untuk ngaji, talaki, bahkan. Bukan berarti antum dituntut menjadi introvert, enggak Pak. Ya Rob. Dan beliau juga tadi yang itu sebelum terakhir ya, Zumul Bait terus berkaitan dengan al-bi'ah. Beliau menyatakan al-bi'atus sayyi'ah tadi itu. Al-bi'ah uktub ya balat. Al-bi'atus sayyi'ah itu al-bi'atus sayyi'atu hadhihi idza ramaita fiha badran ma anbatat illa ilhadan. Bi'ah yang buruk, circle yang enggak baik, itu tidaklah kamu meletakkan, melemparkan benih ke situ. Ya. Mar idza ramaita fiha badr ma ambatat, tidak akan menumbuhkan melainkan ilhadan, kecuali penyelewengan. Ilhad itu penyelewengan dalam fikir. Liberal, sekuler, Khawarij, Mu'tazilah, Wahabi, itu ilhad dalam berfikir. Bi'asai'ah itu tidaklah kamu melempar benih ke situ kecuali munculnya apa? Ilhad. Contoh, ana lempar satu benih di padang pasir yang muncul mungkin hanya kaktus, nggak akan mangga, ya kan? Itu berbahaya. Sehingga pentingnya untuk kata yang terakhir itu ya luzumul bait itu menunjukkan pentingnya untuk ya tadi ikhtiar bi'ah sholihah. Karena biasa itu kan antum ahlim nih, antum punya zakat, punya kecerdasan, fitnah, punya kecerdasan, fatoknun tak, fitnah kecerdasan, fatona. Antum punya kecerdasan, kok kamu masuk di circle orang-orang buruk, orang-orang menyeleweng, munculnya malah keburukan nanti. Keblinger. Nah, itu. Alimnya keblinger. Akhirnya hijab enggak wajib ya, apa ya? Hijab tidak wajib ada. Atau yang lain sebagainya. Ala kulli hal. Kecerdasan tuh bazar benih itu ibarat kecerdasan orang tuh jangan sampai muncul dari biasai'ah. Yang akhirnya munculnya apa? Ilhad, penyelewengan. Gitu loh. Nah, fungsi dari ikhtiar bi'ah sholihah itu dua kata beliau tadi. Pertama apa? Sina'atul ulama'il mudrikin al muslihin. Yang membentuk, memproduksi ulama yang bisa idrok, memahami keadaan zaman. Al mudrikin, al muslihin yang bisa memberikan nilai-nilai islah, perbaikan di umat tadi itu. Pertama, ini fungsi bi'ah sholihah itu. Yang kedua, bina'ul hadaratis salimatil ilmiyah. Nah, bina membangun peradaban yang selamat dari penyelewengan dan kesesatan serta bernuansa ilmiah. Nah, ini fungsi dari menghadirkan bi'ah as-sholihah. Sina'atul ulama al-mudrikin al-muslihin. Yang kedua, bina'ul hadaratil as-salimati al-ilmiyati wa hakadha. Mafhudah? Ya Rab. Wa hadha ma alqahu Syekh Muhammad Abdus Samad Al-Muhanna wallahu taala a'lamu bis-shawab. Insyaallah natalaqa fil usbu' al-qadim ma'a syaikhin min masyayikhina. Syekh Ali Jumaah itidar terus ya. Ana pengen teman-teman datang ke ana juga sendiri belum ketemu Syekh Ali Jumaah. Pengen ketemu beliau insyaallah. Di Sita Oktober, tapi setiap minggu kabarnya mesti ma'dzur beliau. Sita Oktober berapa jam? 2 jam tadi? 2 jam. Dari Kairo 2 jam. 1,5 jam sih tahu. Habis Jumat tuh kebanyakan para ulama buat daras habis Jumat ada. Syekh Yusri Gaber, Syekh Muhanna. Itu yang paling masyhur yang mengawali itu siapa? Syekh Sholeh Ja'fari. Ya, Syekh Sholeh Ja'fari makamnya di dekat Barokat itu. Itu beliau tuh paling masyhur dalam ad-dars ba'dal Jum'ah. Punya darsu yaumil Jum'ah itu paling masyhur beliau. Yang mengawali kayak Habib Syekh di Indonesia tuh Habib Syekh yang mengawali sholawatan di panggung itu. Ya mengawali dari habis Jumat itu yang paling masyhur Syekh Sholeh Ja'fari. Yang makamnya ada di dekat Barokat itu. Dan sanad Quran saya ke Ja'fari ya. Syekh Muhammad Ja'fari. Beliau yang memasyhurkan atau yang menormalisasi dars ba'dal Jum'ah. Gurunya Syekh Ali Jum'ah. Ya, Syekh Ali Jum'ah itu ngaji ke Syekh Sholeh Ja'fari umur beliau 15 tahun. Syekh Fatih Jazi juga. Gurunya Syekh Fatih Jazi. Gurunya para masyayikh. Saat itu beliau imam
dan khatib Jami' Al-Azhari Syarif, Syekh Saleh Al-Ja'fari. Putranya yang di bawah itu, Syekh Abdul Ghani Ibn Syekh Saleh Al-Ja'fari. Insyaallah. 20 tahun mulazamah ke 20 tahun Syekh Fatih Jazi mulazamah ke Syekh Saleh Ja'fari. Wah kan. Ulama itu nggak ada berhentinya, hatta udah nikah kan gitu ya. Kalau udah sekarang 6 tahun terus setelah itu nggak mulazamah lagi. Ya Fat. Berapa tahun di kantor? 4. Ya mulazamahnya baru 4 tahun. Di pusat atau di mana? Pindah-pindah ya Rob. Harus mulazamah. Ilmu itu penting itu mulazamah. Dapat akhlaknya di mulazamah, dapat adabnya di mulazamah, dapat khidmahnya di mulazamah. Allah fi khidmatir rijal. Kalau ilmu syar'iyah ini ya di mana-mana orang kafir pun bisa ngajar kan enggak lah. Tapi akhlaknya belum tentu dapat kita. Insyaallah ya. Ziarah saja. Ada Al-Humam bin Kamal di belakang. Ada Ibn Daqiqil Id, ada Abdullah bin Abi Jamrah, ada tempat kholatnya Sayyidah Nafisah.